Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang analisis kepuasan pengguna aplikasi MyBCA menggunakan metode Dillon dan McLean modifikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan uji validitas. Kita ke analyze, lalu ke correlate, bivariate. Kita masukkan variabelnya, variabel HI sampai total. Kita pindahkan ke sini, lalu klik OK. Untuk KI1 di sini sudah valid karena eh, lebih dari nilai R tabel. Nilai R tabel sendiri itu 0,344, sedangkan di sini 0,563. Untuk KI2-nya sudah valid juga, KI3 sudah valid, KI4 sudah valid, KI5 sudah valid, KI6 sudah valid karena eh, lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,344. Kita lanjut analyze, correlate, bivariate. Kita reset, ganti variabel KS sampai total KS. Tambahkan, lalu klik OK. Untuk variabel KS di sini sudah valid karena lebih besar dari nilai R tabel. Nilai R tabel sendiri yaitu sebesar 0,344, sedangkan nilai KS1 sini 0,784. KS2 sudah valid, KS3 sudah valid, KS4 sudah valid, KS5 sudah valid, KS6 sudah valid, KS7 sudah valid, KS8 sudah valid. Kita lanjut analyze, correlate, bivariate. Kita reset. Selanjutnya variabel selanjutnya KPL sampai total KPL. Kita pindahkan, klik OK. KPL 1 sudah valid karena lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,344. KPL 2 sudah valid lebih besar dari 0,344. KPL 3 sudah valid, KPL 4 sudah valid, KPL 5 juga sudah valid. Kita lanjut analyze, correlate, bivariate. Kita reset, kita reset KP sampai total KP. Kita pindahkan, lalu klik OK. KP1 sudah valid karena lebih besar nilainya dari nilai R tabel, itu 0,344, KP1 0,78, KP2 sudah valid, KP3 sudah valid, KP4 sudah valid, KP5 sudah valid, KP6 sudah valid, KP7 sudah valid, KP8 juga sudah valid. Kita lanjut ke analyze, correlate, bivariate. Kita reset, ganti ke variabel terakhir yaitu MB. Sorry, kita klik MB sampai total MB. Lalu kita pindahkan, klik OK. Dan di sini juga MB1 sudah valid karena lebih besar nilainya dari nilai R tabel, yaitu 0,344. Sedangkan MB1 0,649, MB2 sudah valid, MB3 sudah valid, MB4 sudah valid, MB5 sudah valid, MB6 sudah valid, MB7 sudah valid, MB8 sudah valid. Kemudian kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji
eh, reliabilitas. Kita ke analyze, scale, reliability analysis. Kita pindahkan KI 1 sampai KI 6. Tidak usah memakai total KI. Kita pindahkan. Oke. Eh, Nilai Cronbridge alfanya sudah reliable karena lebih besar dari 0,60. Di sini nilai Cronbridge alfanya 0,712. Kita lanjut analyze, correlate, divar sorry, analyze, scale, reliability analysis. Kita reset, kita pilih KS1 sampai KS8, tidak usah memakai total, kita pindahkan, klik OK. Di sini reliability statistiknya Cronbridge alfanya sudah reliable karena lebih besar dari 0,60. Di sini 0,803 sudah reliable. Kita lanjut ke analyze, scale, reliability analysis. Kita reset, lanjut ke KPL, lanjut KPL sampai KPL 5. Kita pindahkan, klik OK. Di sini Cronbridge alfanya sudah reliable karena lebih besar dari 0,60. Kita lanjut analyze, scale, reliability analysis. KPL sudah, kita reset. Lanjut ke variabel KP sampai KP8. Kita pindahkan, kita klik OK. Di sini sudah Cronbridge alfanya sudah reliable karena lebih besar dari 0,60. Analyze, scale, reliability analysis. Kita reset, ganti ke MB sampai 8. Kita pindahkan, klik, klik, OK. Di sini sudah reliable karena lebih besar dari 0,60. Kita lanjut ke materi selanjutnya, koefisien determinasi simultan. Pertama kita ke analyze, kemudian regression, eh, linear, kita masukkan dependennya, kita masukkan KP, independennya kita masukkan KI, KS, dan KPL. Kita pilih pencet statistik, kita checklist yang R square change, klik continue, lalu klik OK. Pada tabel berikut ini kita dapat mengetahui hasil dari program SPSS bahwa koefisien determinasi simultan atau R square berjumlah 0,859. Hal ini berarti 85,9% kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan, kualitas informasi, kualitas sistem, sedangkan sisanya yaitu 14,1% kepuasan pengguna dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Selanjutnya, kita lanjut ke materi selanjutnya,
koefisien determinasi simultan. Kita klik analyze, regression, linear. Kita ganti dependennya. Kita ganti KP-nya, ganti ke NB. Dependennya ganti ke NB. Lalu pakai statistik sudah di checklist, klik continue, klik OK. Pada tabel ini kita bisa mengetahui hasil dari perhitungan menggunakan aplikasi SPSS bahwa koefisien determinasi simultan atau R square berjumlah 0,678. Hal ini berarti 67,8% kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan, kualitas informasi, kualitas sistem, sedangkan sisanya itu 32,2% manfaat bersih dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Di sini ada uji normalitas. Kita ke analyze, regression, linear. Dependennya kita masukkan Y1. Independennya kita masukkan X1, X2, X3. Statiknya kita ubah deskriptif. Partnya checklist. Linearity checklist juga. Continue. Plotnya I-nya kita masukkan dependent. X-nya kita masukkan Z-sheet. Histogramnya kita checklist dan normalnya kita checklist. Continue. Shape-nya unsorted dice-nya kita checklist. Continue. Oke. Di sini ada histogram. Bisa dikatakan normal apabila terbentuk gunung seperti ini dan ujung puncaknya ada di tengah-tengah nol. Jadi ini normal ya. Lalu ada norma pivot of regression standardized residual. Bisa dikatakan normal apabila titik-titik tersebut mengikuti garis diagonalnya. Ini mengikuti garis diagonalnya, jadi bisa dikatakan normal ya. Lalu kita ada Kolmogorov, Smirnov, Analyze, Non-parametrics, legacy dialog, one sample KS. Kita scroll, kita ambil langsung ke data, kita pindahkan. Oke. One sample KS Kolmogorov Smirnov test. Jadi mana nilai signifikannya sebesar 0,2 lebih besar dari 0,05. Berarti data tersebut berdistribusi normal. Lalu ada multikolonialitas. Ini ya tabelnya, multikolonialitas. Jika nilai VIP lebih kecil dari 10 atau toleransi lebih besar dari 0,1, maka data tersebut tidak ada gejala multikolonialitas. Di sini nilai VIP-nya lebih kecil dari 10 dan toleransinya lebih besar dari 0,1. Jadi data ini tidak terjadi multikolonialitas. Lalu kita uji heteroskedasitas, kita ke transform, computer variable, kita ketik ABS underscore S, arithmetic ABS, ketik 2 kali, masukkan answer guys-nya. Oke. Lalu kita ke analyze, regression, linear, kita masukkan dependennya ABRS ini.
Kita ke plot, kita ganti ininya. Y-nya masukkan zersheet, X-nya masukkan ziprep, histogramnya unchecklist ya, sama normal. Continue. Save-nya kita answer the dash-nya kita unchecklist. Oke. Oke. Di sini ada scatter plot, di mana titik-titik ini menyebar di atas atau di bawah, tidak membentuk suatu pola tertentu, maka tidak ada gejala heterosklerositas. Di sini juga ada tabelnya, ketiga variabel ini memiliki nilai signifikannya di atas lebih besar dari 0,05, maka tidak ada gejala heterosklerositas. Lalu ada hasil uji linear berganda. Ini tabelnya ya. Eh, dia ada rumusnya Y sama dengan A ditambah B 1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah B3 kali X3 ditambah E. Jadi mana nilai A-nya sebesar itu konstanta sebesar 1,405 dengan ada koefisien variabel X1 sama dengan 0,335. Berarti setiap kenaikan X1 sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan Y1 sebesar 0,335%. Koefisien variabel X2 sama dengan 0,624. Berarti setiap kenaikan X2 sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan X1 sebesar 0,624%. Koefisien variabel X3 sama dengan 0,119. Berarti setiap kenaikan X3 sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan Y1 sebesar 0,119%. Di sini ada uji T, ini tabelnya. Dari ketiga variabel ini, salah satunya ada yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, yaitu KS atau kualitas sistem. Lalu ada uji F, dia yang ini ya tabelnya. Nilai F-nya sebesar 59,106 dengan signifikannya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Karena signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Ini menunjukkan bahwa variabel KPL, kualitas pelayanan, KI, kualitas informasi, KS, kualitas sistem, secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap KP atau kepuasan pengguna. Oke, perkenalkan, nama saya Novel Salbar. Kali ini saya bakal ngelakuin uji asumsi klasik untuk yang Y2-nya. Pertama, ada uji normalitas. Yang pertama kita klik analyze, regression, linear. Terus kita masukin X1-nya ke sini, X2-nya juga ke sini, X3-nya juga kita masukin ke sini. Karena saya mau uji Y2, kita masukin Y2-nya yaitu ini. Statiknya kita ini, checklist ini, continue, plotnya dependent untuk Y, ininya Z reset. Terus histogram kita checklist, normal juga kita checklist. Save-nya, jangan lupa unstandardized-nya kita checklist, oke. Kita lihat di tabel histogram ini. Kita lihat garisnya ini seperti lonceng ya. Terus juga dia garisnya ini sejajar dengan 0. Berarti bisa dibilang dia normal. Terus juga normal p-plotnya kita lihat di sini titik-titiknya menyebar mengikuti garis diagonalnya. Untuk yang kedua itu ada uji melalui one sample KS Kolmogorov Smirnov itu. Pertama kita ke sini analyze non-parametric test legacy dialog. Kita sini kita masukin yang unstandardized-nya.
checklist. Oke, kita lihat di sini one sample KS apa Komograph-nya. Dia itu 0,2 yang bisa diartikan dia berdistribusi normal. Kenapa? Karena dia lebih besar dari 0,05. Oke, untuk yang kedua itu ada uji heteros. Heteros itu pertama kita transform compute variable. Kita ketik di sini abs underscore res 1. Kita masukin kita ini dulu. Oke, klik 2 kali, tutup kurung. Oke, kita balik lagi ke analyze, regression, linear. Untuk ininya kita keluarin, kita ganti sama yang udah kita tadi. Set, untuk ini statiknya juga kita unchecklist. Ini plotnya juga kita ganti nih. Yang y-nya kita ganti ke z receipt. Tidinya kita ganti ke z spread. Ini juga di unchecklist, unchecklist. Ini juga di unchecklist. Terus itu kita oke. Kita lihat di tabel koefisiennya. Di sig-nya ini bisa dilihat X1-nya itu 0,334. KS-nya itu ada 0,191, X3-nya itu ada 0,266. Bisa disimpulkan untuk uji heteros ini tidak terjadi kendala heteros. Kenapa? Karena dia lebih besar dari 0,05. Terus juga untuk multikoliniaritas kita balik ke atas ke tabel koefisien yang tadi. Kita lihat di sini kalau misalkan V-nya lebih kecil dari 10 dia. Kalau misalkan Viv-nya lebih kecil dari 10 terus toleransinya lebih besar dari 0,10 itu bisa dibilang tidak terjadi multikoliniaritas. Kita lihat ya di sini. Tidak terjadi ya. Oke, untuk UJF kita lihat di tabel ANOVA ini, kita lihat sig-nya ini dia 0,00. Bisa disimpulkan ini dia apa? Bisa disimpulkan untuk KI, KS dan KPL itu berpengaruh terhadap MB. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari 0,05. Untuk uji T itu kita lihat di sini signya yang bisa lihat di sini untuk X1-nya 0,483, X2-nya 0, eh iya 0,987, X3-nya 0,01. Bisa disimpulkan untuk uji T ini yang berpengaruh terhadap MB cuma satu yaitu KPL-nya yang 0,01. Mungkin cukup sekian presentasi video presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah sudah.